Foodies, makan receh lagi di Kemang Utara, salah satu gudangnya kuliner di Jakarta Selatan. Ada sebuah tempat makan yang terkenal nih akan olahan kuliner ala Timur Tengahnya yang lazis abis. Cus kita kepoin yuk, kira-kira mereka mau pesan apa ya? Mbak, kita tuh lagi pengen makan yang ada kambingnya, yang ada ayamnya gitu, tapi dalam satu paket ada nggak? Ada, namanya Masawi Musyakal. Menunya sudah dipesan, saatnya sidak ke dapur. Nah, ini menu pertama nih yang dipesan tadi, Masyawi Musyakal. Waduh, namanya aja emang udah agak asing ya buat kita, lidah orang Indonesia, ya nggak sih? Tapi kalau kebab, Foodies pasti tahu dong. Nah, Masyawi Musyakal ini adalah gabungan antara kebab dan alsal dengan dua bahan yang berbeda, yakni kambing dan ayam. Jadi ada alsal kambing, alsal ayam, kebab kambing, dan kebab ayam. Dan nanti juga akan ditambahin juga nih alsal hati kambing. Wih, mantep nggak tuh Foodies? Oke, kita bikin kebabnya dulu ya. Nih bumbu-bumbu dan bahan-bahannya Foodies. Ada paprika, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan seledri. Semuanya diiris halus ya. Lalu campurkan semua bahan dengan daging kambing. Oh ya, nggak lupa bumbu khusus kebabnya wajib ada dong. Nah, kalau sudah tercampur rata, ambil sedikit demi sedikit dan kepalkan pada bilah besi seperti ini nih Foodies. Sesekali olesi tangan dengan minyak ya, supaya dagingnya nggak lengket nanti di tangan. Nah, lakukan hal yang sama dengan daging ayamnya juga yuk. Sip! Kalau alsal, dagingnya tinggal ditusuk aja ke bilah besi karena sebelumnya sudah dimarinasi dengan bumbu. Cara yang sama juga untuk hati kambingnya Foodies. Nah, saatnya dijejer deh di atas bara api. Oh iya, jangan lupa kuliner Timur Tengah ini juga ada lalapannya loh. Bedanya yang ini harus dibakar dulu. Sambil menunggu ini matang, kita intip yuk cara bikin tanduri, teman sajinya Masyawi Musyakal. Tanduri adalah roti pipih bundar yang terbuat dari gandum utuh. Roti ini tidak menggunakan ragi dalam adonannya Foodies. Roti tanduri aslinya dari India, tapi kini banyak ditemui di berbagai negara. Ini kok masnya lagi nyarakin siapa sih? Kerjanya kok sambil tepuk tangan gitu? Ya ampun Foodies, ternyata dia yang bikin roti tandurinya. Cara bikinnya seperti itu tuh Foodies, unik ya. Jadi adonannya dipipihin dan kalau sudah lebar seperti ini, langsung diletakkan di atas bantalan. Nah, ini fungsinya untuk menempelkan adonan ke dinding pemanggang. Tuh lihat, kalau rotinya udah mengembang seperti ini, baru deh diangkat. Caranya juga unik loh. Pertama nih harus dilepas dulu dari dinding pemanggangnya. Lalu langsung dicantolin deh biar nggak jatuh. Saatnya kita plating. Daging yang sudah dibakar dilepaskan dari tusukannya. Ya Foodies, tusukan ini cuma buat bakar aja. Kalau tusukan sajinya seperti ini nih, bentuknya lebih estetis ya. Cara lepasnya juga nggak sembarangan loh. Sang koki menggunakan roti untuk menahan daging ketika bilah besi tusukannya dilepas. Nah, dengan cara begitu dagingnya tidak rusak. Dan tentu saja cara ini higienis ya, karena dagingnya tidak tersentuh langsung oleh tangan siapapun. Oh iya, lalapannya jangan pakai lupa. Ada bombay, tomat, dan cabai hijau yang tadi dibakar Foodies, terus diletakkan nih di sampingnya. Terakhir, ada kentang goreng juga nih untuk melengkapi sajiannya. Wah, mantep ya. Lanjut, menu kedua. Sebenarnya di Abu Nawas ini, Zurbian rice tidak hanya disajikan dengan daging kambing atau ayam, tapi di sini ada juga pilihan daging ikan. Ya, ikan yang digunakan ikan tenggiri. Setelah dioles dengan bumbu, ikannya dibakar sampai matang Foodies. Sementara Zurbian rice-nya udah siap saji. Sama seperti biryani dan mandi nih, Zurbian punya cita rasa yang gurih dan berempah. Oke deh, sip. Ikannya udah matang, langsung disajikan di atas Zurbian rice. Foodies kita cobain ya ini Oke, ya. Foodies kita Ini cobain. kan katanya ada ayamnya, ada kambing, ada juga hati kambing. Masya Allah. Ini nih yang namanya paket lengkap. Dua kuliner dengan cita rasa berbeda dari bahan yang berbeda. Kalian tim mana Foodies? Penyuka daging kambing atau ayam? Rasanya enak banget. Jadi kalaupun ini
terdiri dari daging kambing giling, nggak berasa bau kambing. Nggak. Jadi rasanya makan daging giling biasa aja. Tentu saja, sajian Marsyawi Musyakal ini juga dilengkapi dengan roti tanduri yang empuk. Meski sama-sama roti, orang Barat dan Timur Tengah punya cara yang berbeda loh foodies dalam mengolah dan mengkonsumsinya. Kalau roti ala Timur Tengah, ya begini nih foodies. Biasanya orang kalau makan roti, itu pasti campurannya selai kacang, coklat. Tapi nggak tahu kenapa, ini rotinya emang udah enak banget. Walaupun dicampur saus aja atau pakai sambal, itu enaknya pakai banget. Asal udah giliran kebabnya. Nih, sekarang kita mau cobain kebab ayam. Tuh, ente udah lihat belum? Sate besi. Oh, sate ayam pakai besi. Tusuknya. Nah, begitu kasih ayamnya habis, nanti bisa main anggar. Oh, ya kan? Kocak banget deh Ustadz. Tapi emang bener sih foodies, saat makan kita juga harus bahagia ya. Karena itu adalah tanda kita mensyukuri dan menikmati hidangan yang tersaji depan kita. Pas banget kan tuh diaminin sang istri. Bumbunya tuh terasa, Ya, terus nggak ada amisnya. ya. Jadi paling enak begitu tuh makanan. Wih, kelihatannya semua enak ya foodies. Tapi gimana nih Tat, lebih suka ausal atau kebab? Kalau kebab tuh dia lebih berasa sayurnya ya. Aroma-aroma bumbu, campuran-campurannya soalnya. campuran-campuran yang Daun hijau bawang dan gitu. bawang mungkin sama cabai. Kalau ini berasa banget ada bumbu. Tuh, kita bisa lihat di mana bumbunya tuh nempel. Dan itu bikin nikmat. Oke deh, sip. Jadi pilihannya jatuh pada ausal ya. Tapi kalau foodies yang icip bisa jadi lain cerita nih. Ya, namanya juga selera. Yang gurih-gurihnya udah, sekarang kita icip yuk. Muhalabiahnya nih yang jadi dessert kali ini. Looks delicious. Ini ada rasa puding, tapi ada jeruknya sedikit. Terus pokoknya rasanya enak banget. Manisnya tuh manis nyari. Jadi nggak terlalu manis, nggak bikin enak gitu kan. Ya. Enak banget rasanya. Beda lidah, beda selera. Kalau Ustadz nih selesai makan malah pengennya ngeteh tuh foodies. Duh, Indonesia banget ya. Emang gimana sih nikmatnya minum teh nih? Aromanya gitu dihirup. Karena ada minnya, jadi ke hidung juga terasa hangat. Ini mah. Alhamdulillah foodies, akhirnya terjawab sudah ya rasa penasaran kita. Mumpung lagi bulan Ramadan nih, kalau kalian pengen buka dengan menu ala Timur Tengah, bisa banget mampir di Abu Nawas. Tinggal pilih mau yang di Kemang Utara ada, Jakarta Selatan nih, atau di Matraman Pusat juga ada. Foodies, Panji Saputra mau kasih rekomendasi takjil segar buat berbuka nanti nih. Tuh, kebayang gak gimana nikmatnya berbuka puasa pakai segar-segar kayak begini? Wih, bentuknya mah boleh tipis, tapi dahaga mah dijamin langsung hilang dan harganya pasti receh. Hai foodies, saya masih di daerah Cakung. Nah, ini ada Ice and Roll. Biasanya ada di mall-mall. Nah, tapi ini di daerah Cakung. Dan sini kayaknya paling favorit. Cuman harganya Rp15.000. Dinamakan ice cream roll karena dalam proses pembuatannya bahan es krim ini digulung menggunakan semacam wadah lepengan besar foodies yang seolah-olah digoreng gitu. Gak heran ya jika ada yang menyebut es krim ini sebagai es krim goreng. Kuy, Panji juga mau langsung coba bikin nih, penasaran foodies? Proses pembuatannya mudah. Bubuk esnya di blender hingga halus, lalu tuang ke atas lempengannya. Sebarkan sampai rata, terus di-roll deh. Benar begitu ya? Kalau nggak yoi. Oh, berat juga, Mas. Beratan bukan hidup. Begini menariknya foodies, selain cita rasanya sebelum dimakan nih ya, pembeli es krim roll dapat melihat langsung proses pembuatannya hingga siap disajikan. Oh iya, ada 12 pilihan rasa nih, mulai dari vanilla, coklat, strawberry, bubblegum, green tea, anggur, melon, cappuccino, pisang, taro, red velvet, dan juga mangga foodies. Untuk toppingnya juga boleh milih, satu porsi bisa dengan 2 topping berbeda.
Kayaknya Panji udah gak sabar nih mau icip-icip es krim roll buatannya sendiri. Udah di toppingnya dikasih banyak. Terus rasa taronya ini berasa. Terus kalau rasa stroberinya gimana Ji? Enak nggak? Dua-duanya enak. Ini pas banget buat kayak gini udah makan yang pedes-pedes. Nah, ditambah ini makanan bukan cemilan. Dessert. Gimana foodies? Jajan receh ternyata nggak kalahkan dengan jajanan yang mewah. Ya udah, kalau lagi mampir ke Peak Cakung jangan lupa cus melipir ke sini ya. Nikmatin es krim roll sambil rock and roll sama sensasinya. Lazis. Foodies pasti udah gak asing dong sama yang namanya mendoan. Yes, betul, aku juga suka banget. Olahan berbahan kacang kedelai yang sangat nikmat banget kalau disantap ketika selagi hangat. Gak heran ya foodies kenapa gorengan ini jadi salah satu takjil favorit saat berbuka puasa. Tapi foodies udah pernah belum nih lihat mendoan yang sebesar ini? Wow, ini mendoan apa pizza ya foodies? Besar amat. Ukuran mendoan ini lebih besar 4 kali lipat dari mendoan biasa. Wih, amazing. Mantep bener nih buat berbuka puasa pakai yang kayak begini. Takjil yang lain mah lewat ya foodies. Karena ukurannya yang super gede, makanan khas Jawa Tengah yang satu ini dinamakan mendoan jumbo. Untuk pembuatan mendoan jumbo ini foodies, pihak toko bahkan memesan secara khusus perajin mendoan di wilayah Baturaden. Jika selama ini mendoan dibungkus dengan daun, tapi lain halnya dengan mendoan jumbo. Mendoan ini sengaja dibungkus dengan plastik agar nggak sobek ketika dibuka pas digoreng foodies. Nah, untuk proses menggoreng mendoan jumbo ini nih, pertama siapkan adonan tepung yang dicampur dengan bumbu khusus dan air. Nah, dibanding adonan tempe biasa, adonan tepung ini dibuat lebih encer. Next, selanjutnya kita tambahkan irisan daun bawang atau muncang. Setelah itu baru deh tuh ceburin tempe mendoan jumbonya ke dalam adonan foodies. Dalam memasak mendoan jumbo ini harus hati-hati ya foodies. Ukurannya yang besar dan bentuknya yang tipis bikin mendoan jumbo ini jadi gampang sobek tuh. Nah, biar adonan tepungnya ini bisa merata menyelimuti si mendoan jumbo, pengerjaannya harus berkali-kali dan dibolak-balik. Setelah itu, baru deh tuh kita celupkan mendoan jumbo ke wajan penggorengan. Foodies, menggoreng mendoan jumbo ini nggak perlu waktu lama, karena mendoan sendiri kan memiliki arti setengah mateng ya. Jadi, saat menggoreng, mendoannya harus sering dibolak-balik agar nggak kering. Dan jika sudah terlihat matang, bisa langsung diangkat dan tiriskan. Oh iya foodies, untuk penyajiannya harus pakai piring yang gede juga ya, supaya muat nih mendoan big size-nya. Dengan ukuran yang ekstra besar, mendoan ini bisa banget buat disantap 4 orang foodies. Jadi pas banget lah ya buat disantap bersama keluarga ataupun ketika kongko bareng sama teman-teman. Buat foodies penyuka rasa pedas, kalau mau lebih pedas lagi bisa nih icip-icip mendoan varian pedas dengan topping irisan cabai rawit. Wih, dijamin tuh sensasi pedasnya pasti bakalan nampol. Selain pedas, mendoan jumbo ini juga hadir dalam varian rasa original. Untuk harga mendoan jumbo ori ini dibanderol 15.000 aja. Sementara untuk yang varian pedas hanya tambah 2.000 aja tuh foodies per lembarnya. Sejak dijajakan setahun lalu, mendoan jumbo ini banyak banget diburu pembeli hingga keluar daerah. Toko ini bahkan bisa menjual antara 60 hingga 70 lembar mendoan jumbo setiap harinya. Pokoknya suka banget, karena aku emang suka mendoan kan. Terus ini mendoan yang cabai ini yang paling aku suka gitu. Jadi pas cabainya nendang. Foodies, selain mendoan jumbo yang sudah digoreng, di toko ini juga menjual tempe mendoan yang masih mentah. Kulineran di Tanjung Duren tuh emang banyak banget macamnya foodies. Dari mulai yang gurih-gurih sampai yang manis-manis lengkap, dingin sampai panas, ada semuanya. Yang ini nih namanya nyayap. Nah, kok lucu banget sih ini namanya nyayap. Maksudnya gimana sih? Pasti pada bingung ya? Yang pasti olahan di sini nih cocok banget buat menu buka puasa. Pokoknya gue bakal makan ayam. Ayam yang spesial apa ya? Langsung aja ikutin gue. Let's go, kita berangkat. Oh, ternyata kuliner sayap ayam foodies. Wah, ini sih buat para pecinta kuliner ayam wajib hadir ya. Oh iya, konsep jajanan sayap ayam ini akrab juga nih dengan buat para K-popers. Kan adegan di drama Korea banyak banget ya yang makan ayam. Yes, ini mirip banget nih foodies.
Tuh, foodies K-popers, sayap aja berbalut saus khas Korea nih. Seperti saus jajangmyeon, saus yangmyeon, dan gak kalah serunya nih, terdapat snowy cheese. Wah, masita. Enak foodies, lazis. Berkat makan receh, gue punya kesempatan untuk bisa melihat situasi dan kondisi tempat di mana keajaiban dari nyayap ini tercipta. Yoi, kita lagi ada di dapurnya. Nah, kalau sausnya ada beragam pilihan, ayapnya sih tetap original. Dibalut dengan tepung bumbu rahasia, diamkan sebentar, lalu goreng deh sampai crispy. Nah, sebagai teman santap, ada nasi ketan nih foodies yang dibentuk bulat, terus diberi butter, terus ditambahin rumput laut kering deh. Oh my. Nah, jadi ini nasinya tuh kayak di mall-mall gitu, kalau orang Prancis bilang mall. Kalau orang Sunda bilangnya gitu, di mall-mall gitu. Dikepel-kepel gitu sampai berbentuk bulat. Tada, menunya udah siap nih foodies. Dan ini sudah ada beberapa macam menu. Untuk menunya ada ayam hasil, isinya 4 sayap, daibak 6 sayap, mukbang grad 8, dan mukbang ken 12 sayap. Mulai dari bulgogi boom dulu yuk. Jadi seperti yang udah kita ketahui, kalau bulgogi ini rasanya emang agak manis. Dengan bumbu-bumbu yang khas, Korea-Korea gitu. Enak deh. Sayap ayam berbalut tepung ini benar-benar sederhana tapi lezat foodies. Tekstur luarnya yang crispy, nyampurnya pas banget dengan sausnya. Pantas aja ya di Korea semua orang suka banget camilan yang satu ini. Nah, kalau saus Koreanya yang memberikan rasa cenderung manis gurih, ini terasa pas dengan karakter lidah Indonesia. Oh iya, kalau spicy signature gimana nih Nos? Di bagian yang spicy ini ada pedasnya, cuman masih bisa ditolerir, aman terkendali, pedasnya nggak yang berlebihan. Dan yang paling dominan kerasa di mulut adalah si ayam ini crispy banget. Ada lagi bumbu snowy cheese, keju yang baluran ayamnya itu aduh bikin gemes gak sih? Dan ternyata rasanya match banget, enak banget, dan diterima sama lidah. Kejunya foodies suka banget, dijamin ketagihan deh karena rasanya nggak bikin enek loh. Saus Black Gangnam-nya juga harus nih dicobain. Rasanya begitu nyobain yang varian Black Gangnam ini, pengen nyanyi sama joget Oppa Gangnam Style. Tapi emang seenak itu foodie. Ini sih memang mukbang banget ya, alias makan banyak dan enak di depan kamera. Tapi harus jujur, nggak boleh bohong nih soal rasa. Buat seger-seger ada mango manja, berry yeuja, dan hell lime. Kalau menu paket nyayapnya nih foodies mulai dari Rp20.000 aja, receh kan? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Terus tempat makanannya kece banget lagi ya, lengkap nih. Kalau buat gue sendiri secara pribadi, paling favorit adalah ini nih, yang spicy signature-nya. Pedes-pedes asam manis gimana gitu. Udah gitu ada gurihnya karena ada taburan wijen yang tadi udah gue jelasin. Pokoknya cobain deh, gak bakal nyesel. Ke Tanjung Duren datengin nyayap. Ayam haseo. Makanan boleh receh, menunya boleh receh, harga juga boleh receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, gimana puasanya? Lancar jaya kan? Alhamdulillah. Yuk, biar makin semangat kita ngabuburit bareng makan receh ya. Kita cari jajanan enak yang mulai jarang nih kita jumpai. Gimana kalau kita langsung meluncur yuk ke pasar?
Ada Ine Rosdiana nih yang udah siap nemenin kita berburu takjil. Quick! Ini saya bantuin. Kalian saya mau pesan. Nah, oke. Alright. Nah, saya mau pesan dong bang, getuknya. Wah, ketemu juga nih yang dicari. Gimana foodies? Kalian udah pernah belum nih icip-icip jajanan jadul yang satu ini? Getuk Lindri, jajanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari singkong. Ini rasa apa nih yang warna pink nih? Ini yang pink strawberry. Strawberry. Tinggal strawberry sama coklat. Oh, tinggal strawberry sama coklat foodies. Ada banyak varian camilan dari singkong ya foodies, tapi tampilan getuk ini bisa dibilang beda karena berwarna-warni dan menyerupai gulungan mie. Pembuatan getuk bisa dibilang cukup panjang. Singkong yang telah dikupas, dicuci, dikukus, dan ditumbuk sampai halus. Gak lupa diberi gula pasir dan dicampur pewarna makanan. Saat penyajian biasa diberi taburan kelapa parut di atasnya biar makin sedap dan cantik. Nah, ini harganya berapa Pak satunya? 1.000. Satunya 1.000, murah banget. Oh, kalau gitu saya borong semuanya deh Pak, boleh ya? Ya, terima kasih. Oke, diborong semua foodies. Alhamdulillah, di saat bulan penuh berkah kayak begini gak ada salahnya ya kita berbagi kebahagiaan dengan sesama. Ina mau borong semua dagangannya si bapak nih foodies, biar semakin banyak yang bisa icip-icip jajanannya satu ini. Lagian juga sekalian bantu si bapak dorong gerobaknya juga ya. Pasti kan capek karena si bapak ini udah jualan sejak pukul 7 pagi foodies. Capek ya Pak ya? Seharian ya? Ini cari nafkah setiap hari buat keluarga. Wah, keren. Mudah-mudahan berkah. Amin. Camilan udah dapet nih, sekarang kita cari yang seger-seger yuk. Pas banget tuh, ada es dawet ayu asli Banjarnegara. Cakep. Nah, ini nih foodies, es dawet ayu asli Banjarnegara. Ini tuh nggak pakai pengawet karena dia dari daun suji. Bu, aduh aku mau pesen nih Bu. Boleh. Foodies, yang namanya jajanan tradisional warga plus 62 emang gak ada matinya. Gak kalah kan sama jajanan kekinian? Selalu berhasil bikin kita ngiler ya. Seperti ini es dawet yang satu ini. Cocok banget kan buat penghilang dahaga ketika kita buka puasa. Nah, mantap sekali foodies. Ini yang rasa alpukat. Oh, tapi belum dipakein gula sepertinya. Pakai gula dulu. Wow. Looks yum. Yeay, lihat deh foodies. Ini yang rasa alpukat. Looks yum kan? Enak banget sih pasti. Oke, sekarang yang original kali ya Bu ya? Es dawet atau juga sering disebut es cendol memiliki komposisi cendol, kuah santan, gula merah, kemudian tambahan es batu dan topping tambahan. Wah, segar ya dan nikmat ya foodies. Wih, gak ada lawan. Nah, ini karena udah buka puasa, aku bawa ke situ kali ya Bu buat aku minum. Tapi aku sekalian pesen 10 ya Bu untuk dibungkus? Boleh. Oke, siap. Ya. Makasih banyak Ibu. Pilihan es dawet sebagai berbuka puasa emang selalu jadi pilihan yang pas. Selain menyegarkan, juga bisa bikin kenyang. Dawet yang terbuat dari tepung beras dan tepung ketan emang lumayan juga loh foodies jadi pengganjal perut. Alhamdulillah, semoga membawa berkah ya foodies puasa kita tahun ini. Tetap semangat ya menjalani ibadah puasa besok dan jangan lupa selalu nonton Makan Receh. Biar receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan. Foodies, ada yang tahu nggak ini jajanan apa? Ayo, isiannya ada somai goreng, tahu isi aci dan bakso urat, terus pakai kuah kaldu. Eits, jangan keburu ngiler dulu nih ya. Ayo dong, tebak dulu, apa namanya? Kalau warga Bandung, Jawa Barat pasti banyak yang tahu nih. Yes, ini adalah cuanki. Berkuah, hangat, segar, porsinya pas, topping ngenyangin. Cocok banget nih buat menu berbuka puasa, bikin auto melek. Jadi makin strong kan foodies ketika nanti sholat tarawehnya. No ngantuk-ngantuk deh tuh.
Meski cuanki gampang banget ditemui di kota Paris, Panjava, ada satu warung yang legendaris nih, namanya Cuanki Station. Katanya sih nama ini dipilih emang karena lokasinya dekat dengan stasiun kereta. Tampil dengan gaya tahun 80-an, menu cuanki di sini rasanya juara. Lihat tuh pelanggannya hilir mudik keluar masuk, masih nggak percaya? Ya udah, mending kita intip aja yuk penyajiannya. Foodies di sini semangkok cuanki isinya komplit abis, mulai dari somai goreng, tahu kukus isi aci, batagor, hingga bakso urat. Hebatnya lagi nih, isiannya masih ditambahin tetelan daging sapi tuh. Kalau mau pesen tambahan mie instan juga bisa. Tapi kalau mau makan cuankinya pakai nasi, ya harus bawa sendiri dari rumah ya foodies. Setelah isinya lengkap, lalu disiram deh tuh dengan kuah kaldu tulang sapi. Terus di atasnya dikasih irisan daun seledri dan juga pakai bawang goreng plus irisan jeruk nipis. Makannya menggugah selera, bisa tambah juga kecap manis ataupun sambal pedas khas di sini nih foodies. Wih, saat disantap kuah kaldunya nendang banget, gurih-gurih sedap gimana gitu. Apalagi nih foodies kalau dimakan pas lagi panas-panas kayak begini, wih makin endol-surendol deh tuh. Selain gurih, kuah kaldunya juga terasa orisinil karena dihasilkan dari rebusan tulang dan daging sapi yang dimasak lama. Ini juga nih yang membuat tetelan dagingnya berasa empuk saat digigit foodies. Untuk bagian bakso, ini juga lebih dominan unsur daging sapinya. Kalau aku sih lebih suka kayak sambelnya ya, karena sambelnya memang dia beda dari cuanki yang lain sih. Nah, kalau foodies lagi hangout di Kota Kembang, bisa banget mampir ke sini ya. Letak persisnya ada di Jalan Kebon Kawung nomor 6, kawasan Pasir Kaliki, Cicendo. Kesininya juga nggak usah takut dompet jadi kempes. Soalnya harga semangkok cuanki ini dijual mulai dari 18.000 aja. Dan inget ya, warungnya buka jam 11 siang foodies sampai jam 8 malam aja. Oke deh, selamat mencoba. Foodies, sore-sore begini udah deket banget ya sama suara azan maghrib berkumandang. Nah, ada rekomendasi nih menu buka puasa buat kalian penggemar kuliner daging kambing. Yang pasti nih bikin perut hangat dengan kuahnya yang penuh rempah. Ayo, tahu nggak apa menunya kali ini? Assalamualaikum foodies, saya sudah sampai nih di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di dekat Terminal Kampung Melayu. Rame ya foodies, ini orang-orang sudah nggak sabar sore gini mau hunting yang enak-enak nih. Apa itu? Saya juga mau hunting ya, ke situ yuk. Dari spanduknya udah kelihatan ya yang diitip-itip kali ini, apalagi kalau bukan warung sop kambing. Kuy, kita samperin langsung dapurnya yuk. Nah, ini dia foodies, sop kambing Bang Dudung. Ini dia yang mau saya cicipin kali ini. Penasaran? Yuk, tuh udah rame foodies. Di warung sop Dudung Kampung Melayu ini emang gak aneh sih foodies menyaksikan hiruk pikuk kayak begini. Soalnya kalau udah sore menjelang maghrib, kesibukan ini melayani pembeli bikin suasana kedainya jadi semakin heboh foodies. Nah foodies, ini dia yang tadi saya bilang sopnya. Ini banyak yang ngantri nih, udah mulai heboh kalau udah sore gini. Jadi ini sopnya tipe sop kambing yang kuahnya bening. Ini semua adalah tetelan dan juga daging yang sedang disiapkan. Ini udah nggak bisa ngobrol kalau kayak gini, jadi biar nggak pakai lama langsung pesan aja nih. Lihat ya tumpukan daging kambing berlemaknya. Wah, benar-benar ya bikin nggak tahan buat diracik jadi sop. Kebanyakan yang dipakai nih foodies bagian iga yang super duper empuk. Juga ada kaki dan kepala kambing. Semua daging dan jeroan ini sudah direbus selama berjam-jam foodies. Tujuannya supaya mendapatkan tekstur daging yang empuk dan lemak yang lumer. Lazis. Nih kalau sehari habis berapa porsi sopnya Bang Bar? Kalau sop nggak pernah dihitung porsinya sih. Nah kalau kambing deh habis berapa ekor Bang Akbar? 3 ekor. Kalau sop kepalanya nambah lagi dia. tuh foodies, jadi bukan cuman kambing utuh nih, jadi tambah lagi ya kepala ya Bang Akbar ya buat sop. Selain itu juga ada sate. Wih, banyak banget ya kambing yang dihabiskan dalam semalam ini foodies. Baik kambing utuh maupun bagian kepalanya aja. Bagian kepala kambing emang selalu istimewa karena rasanya lazis banget saat diolah dalam kuah sop. Kalau bulan puasa nambah lagi nggak kambingnya?
Kalau bulan puasa sopnya bisa nambah 1 dandang. Oh, jadi udah siap nih sopnya ini, 1 dandang. Ini ada lagi foodies, 1 dandang juga. Nanti kalau bulan Ramadan tambah lagi ya, Bang Akbar? Itu biasanya begitu ajan maghrib selesai. Oh, azan maghrib selesai, habis. Selain daging dan jeroan kambing, kunci kelezizan dari sop kambing dudung kampung Melayu ini ada di kuah kaldunya. Plus racikan bumbu kacang campur cabai yang telah dihaluskan. Sensasi bumbu kacang ini nih foodies bisa memberi rasa gurih plus pedas yang jadi ciri khas dari sop di sini. Jika sudah menentukan pesanan, nah Bang Akbar, anak dari Pak Haji Dudung nih akan meramunya langsung foodies. Ada potongan-potongan dagingnya, tak lupa juga taburan irisan daun bawang, bawang goreng, tomat segar, serta perasan jeruk melengkapi isian dari sop. WOW nggak sih? Tinggal pesen deh sesuai yang kalian inginkan. Ada porsi biasa dan porsi spesial dengan jumlah daging yang banyak banget. Oh iya, kuah sop kambingnya di sini berbeda loh. Bukan jenis sop kambing dengan kuah campuran santan atau susu. Ya, kalau di sini kuahnya kaldu berlemak hasil rebusan tulang-tulang dan daging kambingnya foodies. Tuh lihat intip pancinya deh. Aduh, mantep banget ya wanginya foodies. Foodies, ini sebenarnya rekomendasi saya bukan sembarangan. Saya makan di warung ini dari mulai saya masih sekolah SMP. Dan sampai sekarang, nih saya penasaran rasanya berubah nggak sih nih? Pak Haji, ini warung sop dari tahun berapa Pak Haji? Tahun 63. Masya Allah, keren ya Pak Dudung. Usaha sop dari tahun 63 foodies sampai sekarang loh. Wah, ini sih kayaknya wajib masuk ke dalam destinasi Kamus Kuliner Legend Jakarta nih. Setuju foodies? Oh iya, selain sop kambing, di sini juga ada menu sate kambing dan sate ayamnya foodies. Pilihan bumbunya ada 2, kecap dan kacang. Dagingnya fresh loh, baik kambing maupun ayamnya. Semua disiapkan baru setiap hari. Nah, yang khas dari sate emang aromanya ya foodies saat dibakar di atas bara api. Aduh, lihat deh foodies, kecium gak sih aromanya di sana foodies? Nah, balik lagi yuk kita ke sop. Sajian sop nggak pakai mangkok, tapi pakai piring foodies. Unik ya? Nah, kalau porsi spesial nih pastinya ukuran piringnya akan lebih besar supaya dagingnya muat lebih banyak. Sop langsungnya dibuat dengan isian tanpa kuah. Nah, jika nanti ada yang pesan, baru tinggal tuangkan kuahnya saja foodies. Dagingnya akan disiram berulang-ulang nih dengan kuah sopnya foodies supaya dagingnya semakin empuk ya. Alhamdulillah foodies, nih yang ditunggu-tunggu sop dan juga sate kambingnya Bang Dudung Kampung Melayu ini sudah ada di hadapan. Sop Bang Dudung ini memang paling pas disantap saat selagi panas. Soalnya kalau dingin nanti nggak asik tuh foodies. Lemaknya itu loh. Dagingnya ini ngomong-ngomong empuk banget. Lumer banget lemaknya di dalam mulut. Lazis. Kayu manis, jahe, cengkeh, dan bumbu lainnya bikin aroma kambing belas hilang foodies. Nggak tercium sama sekali. Nah, ini yang saya mau tunjukkan, ini ada tulang-tulangan juga, tapi yang di dalamnya masih ada sumsum foodies. Tuh. Nah, supaya kepalanya nggak kencang nih karena kolesterol foodies, ada nih di sini penetralisirnya, asinan sayur. Mantep kan? Kuah merah yang terbuat dari cabai dan cuka makin jos dengan irisan kol timun dan nanasnya. Alhamdulillah foodies, nih nanti tinggal menyelesaikan. Jadi ini rasanya kalau si sop ini memang gurih. Tadi pakai kuah kaldu kambing dan juga tadi sepertinya ada bumbu kacangnya begitu foodies. Jadi rasanya agak sedikit-sedikit pedas, spicy gitu tapi menyegarkan. Nah, biar acara makan-makannya ada nilai pahalanya nih foodies, kita berbagi dengan sesama juga ya. Boleh loh, boleh pakai banget. Mereka yang harus mencari nafkah di jalan demi keluarga, terkadang juga tidak seberuntung kita loh, bisa menyantap kuliner incaran. Alhamdulillah foodies, acara makan-makannya kali ini jadi lebih luar biasa. Jadi tadi saya merasakan sensasi nikmatnya kuliner sop kambing, tapi berbagi juga nih dengan yang lain supaya makanannya juga jadi pahala begitu. Mudah-mudahan semuanya suka ya dengan apa yang saya cicipin dan bermanfaat. Amin.